Hadirin para tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah haji yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dipilih kita oleh Allah berkumpul di tempat ini. Bersama-sama kita berada di tempat ini dengan seluruh saudara kita kaum muslimin untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamu-tamunya. Sedangkan kita tamu Allah, maka Allah pun akan memberikan kehormatan kepada kita apabila kita menjaga kehormatan diri kita di hadapan Allah, menjaga adab dan akhlak kita di hadapan Allah, menjaga hati kita yang di dalamnya bersemayam niat-niat dan tujuan kita kepada Allah. Jadikan hari ini adalah hari yang sangat menguntungkan bagi kita. Tidak ada yang hari lebih mulia daripada hari Arafah. Hari yang sudah jelas nyata, hari yang lebih mulia dari Lailatul Qadar, hari yang di mana Allah tidak menolak doa dari hamba-hambanya, hari di mana Allah tidak akan memberikan bagi hamba-hamba yang minta ampunan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahkan termasuk dosa besar, barang siapa yang berada di padang Arafah dengan hati yang gundah gulana, dengan hati yang gelisah, dengan hati yang khawatir, dengan hati yang takut, menghadap kepada Allah, bermohon ampunan kepada Allah, lalu dia merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah termasuk dosa yang besar. Maka nikmat Allah bagi kita, saat ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Bahkan panas yang kita rasakan, kita berharap itu membakar dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan kita, membersihkan kekeliruan kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang dinyatakan orang yang pulang dari haji, bagaikan seorang bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa, akan tetapi membawa pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah mengikuti perjalanannya para nabi dan rasul. Padahal kita hamba-hamba yang biasa, hamba yang sering melakukan dosa, hamba yang sering berbuat kesalahan, tapi Allah muliakan kita mengikuti perjalanannya para nabi dan rasul, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memegang tongkat risalah, tongkat kenabian, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita pun dimuliakan oleh Allah dengan ajaran-ajaran mereka, dengan syariat-syariatnya mereka, dengan sunnah-sunnahnya mereka, dengan adab dan akhlaknya mereka, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alangkah mulianya kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat disampaikan oleh dalam kitab Taurat, yang mana Nabi Musa membaca kitabnya, mendapatkan kabar bahwa nanti di yaumul qiyamah ada umat yang istimewa. Maka Nabi Musa pun minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan itu umatku." Maka Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, itu umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Musa membaca lagi, di situ terdapat umat yang dikabarkan oleh Allah bahwa umat ini adalah umat yang terbanyak yang masuk ke dalam surganya Allah. Maka Nabi Musa pun minta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan itu umatku." Maka Allah pun menyampaikan kepada Musa, "Ya Musa, itu umatnya Ahmad."
Maka ada keterangan lagi, dan semua dijawab oleh Allah, itu umatnya Ahmad. Maka Nabi Musa pun minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad. Amin ya Allah. Aku jadikan umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, ya Musa, aku telah angkat engkau menjadi nabi. Aku berikan kepadamu perintah dan larangan, sampaikan kepada umatmu. Sedangkan umat Nabi Muhammad sudah aku pilih nanti di yaumul akhir zaman. Alhamdulillah, tanpa mengajukan kita dipilih oleh Allah. Tanpa mengajukan proposal kita dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Maka alangkah beruntungnya kita. Maka jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ambil kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang berada di wukuf Arafah, satu kenikmatan kita di dalam keadaan seperti ini masih diizinkan lisan kita menyebut nama Allah. Lisan kita yang kotor, lisan kita yang sering mengomongkan saudara kita sendiri, sering kita menggunjingkan saudara kita sendiri, lisan yang sering berdusta, lisan yang sering berbohong, lisan yang kadang menyakiti saudaranya, bahkan naudzubillah menyakiti orang tuanya. Pasti diizinkan oleh Allah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama yang paling mulia, nama yang paling agung, nama yang apabila dipanggil oleh seorang hamba maka akan menjawab dengan segera. Nama apa yang bila diminta oleh seorang hamba maka akan memberikan permintaan kepada hamba tersebut. Nama yang paling mulia, tidak ada nama yang lebih mulia dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak memanggil nama ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir. Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang maha mengampuni, Zat yang maha memberi, Zat yang memberi nikmat dan segala-galanya. Bahkan berapa banyak hamba-hamba Allah seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita ikuti perjalanannya di dalam melaksanakan ibadah haji, dibakar tapi merasakan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat.